Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan studi kasus dugaan monopoli dompet digital Link Aja dengan PT KAI melalui pembayaran lewat aplikasi KAI Akses pada pembelian tiket kereta api lokal. Yang pertama, pengantar, KAI Akses merupakan salah satu pengembangan teknologi yang dilakukan oleh PT KAI untuk memudahkan pelanggan dalam memesan tiket kereta api baik lokal maupun jarak jauh. KAI menyediakan Link Aja sebagai salah satu metode pembayaran selain metode-metode konvensional lainnya. Kebijakan ini menyebabkan pembayaran yang menjadi kurang beragam dan ditengarai oleh KPPU mengarah pada praktik monopoli. Untuk yang kedua adalah pembahasan latar belakang kerjasama yang dilakukan oleh PT KAI dan Link Aja. Di PT KAI pada saat itu, Bapak Ignatius Jonan berkeinginan untuk memperluas layanan KAI melalui peluncuran aplikasi serbaguna yaitu KAI Akses pada 4 September 2014. Layanan ini dapat diunduh melalui iOS, Windows Phone, dan Android sehingga mampu memudahkan setiap pelanggan atau pengguna jasa kereta api dalam melakukan pemesanan tiket kereta api baik jarak jauh maupun lokal. Berbagai metode pembayaran ditawarkan oleh PT KAI seperti pembayaran via ATM, payment point, gerai retail, mobile banking, dan e-wallet. PT KAI juga mengembangkan sistem pembayaran via dompet digital. Namun ketika itu hanya Link Aja saja yang dapat digunakan sebagai dompet digital dalam metode pembayaran di KAI Akses. Hal ini membawa dampak konsumen harus mendaftarkan diri ketika ingin membeli tiket kereta api lokal. Padahal tidak semua konsumen PT KAI menggunakan Link Aja sebagai dompet digital pilihannya. Mengarah ke indikasi praktek monopoli, kerjasama PT KAI dan Link Aja ditengarai mengarah pada monopoli yang sudah divalidasi oleh KPPU pada 13 Mei 2020. KPPU mendesak PT KAI untuk bekerja sama dengan dompet digital lain yang non-BUMN utamanya. Indikasi ini didasarkan pada kesamaan produk seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Ya. Kenapa? Karena Link Aja hanya memiliki 7% dari market share keseluruhan. Padahal dompet digital lain memiliki market share yang lebih besar daripada Link Aja. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah dari studi kasus ini. Yang pertama yaitu PT KAI diminta oleh KPPU untuk memperbanyak metode pembayaran tiket kereta api lokal, bukan hanya sebatas pada penggunaan Link Aja saja. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah sebisa mungkin mampu merekonsepsi hubungan antara BUMN dengan strategi sinergi BUMN. BUMN juga perlu untuk memperjelas antara kegiatan yang termasuk monopoli dan non-monopoli, sehingga ada kesepahaman antara BUMN dan KPPU. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya BUMN untuk memperjelas kembali alur kerjanya agar tidak terjadi pelanggaran ulang. Dan yang keempat yaitu PT KAI untuk saat ini telah menerapkan metode pembayaran baru berupa KRIS yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kaitan dengan materi. Yang pertama yaitu dalam kasus ini kerjasama antara PT KAI dan Link Aja merupakan kerjasama yang dilakukan dengan dasar program sinergi BUMN. Nah, kerjasama ini ditengarai oleh KPPU itu menimbulkan adanya pelanggaran hak atas pasar bersangkutan produk. Selanjutnya itu kerjasama yang ada itu sudah tergolong ke dalam praktik monopoli. Karena apa? Karena pembayaran tiket kereta api lokal itu hanya dapat diakses melalui Link Aja dan tidak ada opsi lainnya. Kemudian adanya kerjasama ini itu menimbulkan adanya pembatas atau barrier terhadap penyedia jasa pembayaran yang lain, sehingga secara tidak langsung itu PT KAI menghalangi pelaku usaha lain seperti Shopee, OVO, Dana, dan lain-lain itu untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian Link Aja juga sebagai perusahaan penyedia jasa dompet elektronik tentunya akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dikarenakan tidak adanya kompetitor lain dalam pasar, sehingga Link Aja bersama PT KAI ini nantinya akan dapat mengontrol harga di pasar. Next. Nah,
kondisi tersebut akan berkebalikan dengan surplus konsumen. Yang tadinya surplus konsumen itu didapatkan dari daerah di P0, C, A, dan D, kemudian ini akan bergeser dan berkurang surplus konsumennya menjadi daerah P1, A, dan D. Nah, terdapat hal ini itu menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar karena akan menyebabkan produk yang diperdagangkan itu memiliki jumlah yang rendah, tetapi harganya itu akan tetap tinggi. Next. Yang selanjutnya yaitu ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu kerjasama antara PT KAI dan Link Aja merupakan salah satu strategi sinergitas BUMN dengan seluruh cabang perusahaannya. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu kerjasama yang ada di Tenggarai itu mengarah ke praktik monopoli dan telah dikonfirmasi oleh KPPU melalui siaran persnya pada tanggal 13 Mei 2020. Yang ketiga yaitu PT KAI telah berupaya untuk menambah metode pembayaran baru pada tiket kereta api lokal yaitu dengan menggunakan kris. Yang keempat yaitu praktik monopoli itu menyebabkan timbulnya perubahan secara real pada kesejahteraan konsumen, produsen, dan menimbulkan adanya dead weight clause. Nah, yang terakhir yaitu ada saran. Saran yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kegiatan monopoli itu tidak sepenuhnya salah. Monopoli bahkan diperlukan untuk mengatur objek-objek vital negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah sendiri melalui KPPU kiranya dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap persaingan usaha agar tidak timbul kejadian yang serupa antara PT KAI dan Link Aja dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 14, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.